Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, yaitu melewati sirat, perjalanan panjang umat manusia, yang mana perjalanan panjang tadi pertama di alam ruh, kan ya Pak ya, di alam ruh, yang mana Allah telah ciptakan sebelum langit dan bumi diciptakan. Alun-ado langit, alun-ado bumi. Takdir manusia ini sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Kemudian di alam ruh tadi lahirlah kita ke dunia sesuai tanggal lahir kita setelah masuk alam rahim sebelumnya. Di alam rahim ini lebih kurang 9 bulan. Ada yang lebih, ada yang kurang. Setelah alam rahim masuk alam dunia, alam ketiga. Di alam dunia inilah tempat ujian, tempat menguji iman manusia dan amal. Dan awak kini sedang di alam yang ketiga, tempat ujian. Setelah ini akan kita masuki pasti yang namanya adalah alam barzakh. Berapa lama di alam barzakh? Wallahu a'lam, yang jelas sampai hari kiamat. Berarti lebih lama, bisa jadi lebih lama di alam barzakh daripada di alam dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sudah 1400 tahun yang lalu lebih kurang dalam kubur, alam barzakh. Hidupkah? Hidup. Yang meninggal itu kan tidak lama, sampai kembali orang dari kubur, ruh sudah dikembalikan, hidup lagi. Kemudian hari kiamat. Setelah hari kiamat baru masuk alam yang namanya alam akhirat, yang diawali dengan mauqif. Manusia ditahan 70 tahun hitungan akhirat, atau 25.550.000 tahun tanpa diapa-apakan, dengan matahari jarak 1 mil di atas kepala, diinjak pun putih seperti perak, meleleh seperti tembaga, terbenam oleh peluhnya masing-masing, dan itu pun sesuai amal. Ada yang sampai mata kaki, lututnya, pinggangnya, sampai mulutnya. Menderita selama itu 70 tahun akhirat. Kemudian setelah itu baru minta dihisab. Hisab itu berapa lama? Lebih kurang 50.000 tahun. Setelah hisab apa lagi? Pembagian kitab. Setelah pembagian kitab ditimbang. Setelah manusia ditimbang baru ke telaga. Setelah di telaga terakhir kemarin 4 pengujian iman. Siapa yang ada kemunafikan, yang ada tidak ikhlas, ada ria, sum'ah, ujub dalam hatinya, keras punggungnya, tidak bisa ruku ketika Allah tampakkan dirinya. Nah, setelah itu barulah manusia melewati sirat. Jadi yang lewat ke sirat ini pun sudah lulus seleksi dari yang sebelumnya. Hanya orang-orang ikhlas saja yang lewat di atas sirat. Selain itu mereka tinggal. Yang lewat cuma orang-orang yang sudah teruji keimanan dan keikhlasan. Dan disebutkan, kita buka surat Maryam ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha
dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, artinya melewati neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Artinya kita melewati sirat itu pasti. Siapapun manusianya, bahkan Nabi sekalipun pasti melewati sirat. Dan itu sudah ketetapan yang sudah ditetapkan. Hatman maqdiyah, ketetapan yang sudah ditetapkan. Dulu ketetapan kau masih dalam proses uji coba, sosialisasi. Ini ketetapannya sudah pasti. Kenapa pasti melewati? Kita lihat di ayat 68. Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatin. Maka demi Tuhanmu sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Tsumma lanuhdirannahum haula jahannam jisiyya. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling neraka jahanam dengan berlutut. Artinya ketika manusia masih di mahsyar, ketika manusia akan dihisab, yang Allah datangkan pertama kali adalah sebelum penghisapan neraka jahanam. Neraka jahanam Allah datangkan. Dan di mana mahsyar waktu itu? Pertanyaan, di mana letak mahsyar? Haula jahannama jisiyya. Manusia waktu itu di mahsyar, dan mahsyar itu di sekeliling neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Kau contoh. Anggap ini misalkan ini neraka jahanam, dan manusia itu di sekeliling neraka jahanam. Berarti mahsyar itu di atas neraka jahanam. Maka kemanapun manusia melihat, maka akan melihat innaha tarmi bisyararin kalqasr. Sungguhnya neraka jahanam itu melontarkan bunga api sebesar istana. Kamanya menceliak manusia tadi. Maka mereka melihat neraka jahanam itu melontarkan api sebesar istana. Mau jalan ke barat, mau jalan ke timur, ke utara, ke selatan, melihat neraka jahanam. Kan gitu. Nah, untuk selamat dari neraka jahanam ini, dan tempat yang selamat itu hanya surga, anggaplah surga itu di sini mahsyar, di sini neraka jahanam. Maka harus ada jembatan. Karena kamapai neraka, untuk selamat harus lewat jembatan. Dan tidak ada jalan lain, harus lewat sirat dulu. Artinya kalau memang kita mau masuk surga, harus lewat di atas sirat, yang di bawahnya neraka jahanam. Semoga Allah selamatkan kita. Amin. Kemudian disifatkan oleh Nabi, bagaimana sifat sirat tadi? Dia lebih halus daripada bulu, lebih halus daripada rambut. Begitu juga dalam riwayat Ibnu Jarir dan Imam Abi Hatim, lebih di Abdullah bin Mas'ud, lebih tajam dari pedang, lebih panas dari api, bara api. Berarti sirat itu lebih halus dari rambut. Kalau dia halus pasti tajam. Tajamnya gimana? Lebih tajam daripada pedang. Kalau tajam berarti bisa luka, bisa. Ada nancabiyah lain. Kemudian bagaimana pas diinjak? Lebih panas daripada bara. Ini sifat sirat yang akan
lewati. Makanya para sahabat sangat takutnya. Ini salah satu bentuk keimanan dan tanda-tanda orang masuk sarugo atau takut jo akhirat, takut dengan azab Allah. Inna kunna fi ahlina musfiqin. Sesungguhnya kami dulu waktu di dunia adalah termasuk orang yang sangat takut dengan azab Allah. Ini tanda orang masuk surga. Musfiqin, orang yang takut dengan azab Allah. Rasa takut ini yang akan kita tumbuhkan dalam hati kita. Bukan takut kepada makhluk, tapi takut dengan azab Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, ketika dia sakit, dia berbaring di pangkuan istrinya, menangis dia sejadi-jadinya. Ketika ditanya kenapa menangis, dia teringat ayat Allah, wa in minkum illa wariduha. Sesungguhnya tidak ada satupun di antara kalian pasti akan lewat di atas sirat. Dan itu sudah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Dan aku tidak tahu apakah aku waktu itu akan selamat atau tidak. Begitu juga Abu Maisarah, ditanya kenapa dia menangis. Karena belum dapat jaminan. Saya belum dapat jaminan akan selamat lewat di atas sirat. Begitu juga Hasan Al-Basri menceritakan ada seorang bertanya kepada saudaranya, sudahkah kamu tahu berita bahwasanya nanti kita semua akan lewat di atas sirat? Sudah. Apakah kamu dapat jaminan akan lewat di atas sirat dengan selamat? Tidak. Kenapa engkau masih banyak tertawa? Akhirnya saudaranya ini tidak pernah lagi tertawa sampai meninggal dunia. Begitu bentuk ketakutan. Kini membayangkannya diri awak lah. Seandainya kita yang lewat di atas sirat, sudah adakah jaminan selamat? Karena kalau tidak ada jaminan, di bawahnya ada neraka jahanam. Maka salah satu doa yang dibaca sebelum salam, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min adzabin nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari azab api neraka. Dibaca tarik. Ada lagi doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Berlindung, meminta ke Allah sebelum salam dalam salat. Karena belum ada jaminan. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, dalam hadis Bukhari Muslim ya, bahwasanya didatangkan yu'tal jisr, dalam hadisnya itu yu'tal jisr, didatangkan jembatan. Jadi sebelumnya tidak ada jembatan, setelah itu baru diagih jembatan. Orang kau lewat diagih jembatan, yu'tal jisr. Kemudian aku dan umatku, kata Nabi, adalah orang yang pertama kali melewatinya. Di Nabi dulu yang lewat di situ. Dan tidak ada yang mampu berbicara di atas sirat, tidak taluk mengecek. Tidak ada seorang pun yang mampu berbicara di atas sirat kecuali para nabi. Itu pun yang dibaca oleh para nabi apa? Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, atau Rabbi sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Nabi masih bisa berdoa seperti itu. Ya Allah selamatkan, ya Allah. Ya Allah selamatkan, ya Allah. Allah selamatkan. Manusia yang lain tidak mampu lagi berbicara, tidak bisa. Saking takutnya di atas sirat tadi. Saking takutnya. Saking takut. Tidak taluk mengecek. Berdoa pun tidak bisa lagi.
Menyebut nama Allah pun tak mampu lagi, saking takutnya waktu itu. Kini awak dek takut masih bisa berdoa, membaca nama Allah, atau berteriak ya Allah masih bisa. Tapi kalau di atas sirat tak bisa. Saking takutnya, berapa mengerikannya, wallahu a'lam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kau pasti wak lalui, kau nak kawak kana. Pasti wak lalui. Akan lalu wak di situ. Dan belum ada jaminan. Kalau belum ada jaminan, maka selalu meminta. Ya Allah selamatkan. Selamatkan ya Allah. Kemudian yang lewat di atas tu, kata Nabi, neraka jahanam tu punya pengait seperti duri sa'adan. Apakah kalian tahu duri sa'adan? Kata Nabi pada sahabat, tahu ya Rasulullah. Itu duri tapi ujungnya bingkuat, bentuk matau panciang. Siapa yang lewat di atas itu dikait. Siapa yang kanan jatuh ke bawah ni. Kait. Dan hanya Allah yang tahu bara gadang duri tadi. Basi-basi pangai-ngai tadi. Jadi wak lewat tu bukan dalam keadaan santai. Ada nama ngai, namanya menyembah tengah jalan. Allah Akbar. Memang hanya Allah yang bisa selamatkan awak di situ. Dan orang yang melewati sirat itu kecepatannya berbeda-beda. Ada yang seperti kilat kata Nabi, bentuk kilat. Kemudian ada lagi yang melewati sirat seperti angin kencang. Ada yang seperti burung terbang. Ada yang seperti kuda yang berlari kencang. Ada yang berjalan. Ada yang kata Nabi merangkak. Dan keadaannya lah tercabik-cabik karena kait-kait. Merangkak. Tak usahlah sirat wak bayangkan. Kini wak di tepi batang ayah gadang. Lebar batang ayah tadi itu, lebarnya itu 100 meter. 100 meter lebar. Ayahnya bagulung-gulung, kancang lah ia tu. Berjalan di atas, tak usah sagadang rambut, batuang bulik. Tapi tak ada pamacik kiri kanan. Cuba taluk rakyat-rakyat aja situ. Tak keluar suara. Itu lagi batuang bulik lalu. Patuh menyembah lo. Hari hujan labik lo. Di bawah air bagulung-gulung, air gadang. Li taluk lewat. Tapi tidak ada jalan lain untuk lewat, untuk selamat, kecuali harus lewat. Harus lewat. Tidak ada jalan lain dah. Kalau di sebelah sana, seberangnya lagi sudah menunggu surga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di situ ada nur. Ada nur. Nur kolah yang nur iman dan amal. Ada nur iman dan amal. Nur kolah yang kendaraan wak nanti melewati sirat. Nur iman, nur amal. Makanya iman pun tak boleh tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Karena kesyirikan tu inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kegelapan yang besar. Nah, kalau ada kesyirikan itu kalam dia langsung. Iman tauhid yang benar itu cahayanya terang benderang. Amal yang disertai dengan tauhid yang benar terang benderang. Itu yang melewat di atas. Sehingga kita cari surah At-Tahrim.
ayat ke-8 halaman 561. Surah ke-66 juz 28, sebelum surat Al-Muluk, pas di sebelah surat Al-Muluk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat saja langsung di ayat 8, dua baris di atas di ayat 8 tadi. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Jadi kalau cahaya ko di muka bah membimbing. Sirat tu gelap, yo. Sirat tu disebutkan dalam hadis sirat Muslim. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, "Ya Rasulullah, ketika terjadi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi al-wahidil qahar," pada hari bumi diganti dengan yang baru, langit diganti dengan langit yang baru, di mana manusia? Ketika Allah ganti langit dan bumi itu, manusia apa kata Nabi? Fi zulmil jisr, di dalam kegelapan sirat, di atas kegelapan sirat. Sirat itu gelap. Bakok gelap karena di dalam neraka jahanam tu bukan baca hayo merah lah. Di atas merah ku anginnya biru, di atas biru tu ada namanya hitam. Itulah hitam sadonya neraka tu, gelap sadonya. Maka perlu nur untuk lewat di atas sirat tu, perlu cahaya. Cahaya orang beriman kau ada di hadapannya, ada pula di sebelah kanannya. Dan besar nur itu pun berbeda-beda. Ada nur manusia tu nanti lewat di atas sirat tu, yaitu sebesar gunung, barang-barang gunung. Yutarang di nyong sawadi. Itu yang secepat kilatnya melewati. Ada yang hanya sebesar batang pohon. Batang pohon itu tarang. Ada yang bahkan sampai kata Nabi, mereka merangkak karena cahayanya di jempol, empu jari kakinya kah. Di empu jari kau cahayanya ada lain-lain dah. Dan itu ketika dia melangkah selangkah, mati lampu kalian. Tunggu lo ide dulu. Lo ide nak berjalan lo boleh selangkah. Abilo katibo kira-kira. Maka nur iman dan amal ku penting. Bagaimana meningkatkan iman dan amal? Menyempurnakan iman dan amal sehingga ketika melewati sirat ia bana tarangnya. Cara dapat cahaya di atas sirat kau. Banyak hadisnya, tapi salah satunya kita sebutkan, orang yang berjalan di malam hari untuk salat berjamaah ke masjid atau salat isya, salat subuh, berjalan ke masjid waktu isya dan subuh, maka itu akan menjadi nur baginya pada hari kiamat. Itu cahaya lah. Nah, namun bakalam-kalam masjid Allah ganti jo cahaya gantinya nanti di akhirat. Orang siapa yang baca surat Al-Kahfi, tapi bukan 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 10 itu menghindarkan diri dari fitnah Dajjal. Tapi surah Al-Kahfi dari awal sampai akhir, maka ini akan menjadi nur baginya nanti pada hari kiamat. Merasa membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, kedua surah itu akan menjadi naungan seperti awan nanti pada hari kiamat. Artinya apa? Iman dan amalku lah yang menjadi nur, memudahkan lewat sirat. Sangat lapar. Cepet jam. Asianan jatuh situ. Kita pasing kek saya kajinya.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tursalul amanah war rahim fataqumani, maka didatangkanlah, diutus amanah dan silaturahim, maka mereka berdiri di samping sirat. Amanah cek, silaturahim cek. Amanah cek, silaturahim cek. Ini menunjukkan apa kata ulama? Yang bisa lewat di atas sirat itu hanya orang-orang yang amanah dan senantiasa menjaga silaturahim. Sianan jatuh di situ berarti orang yang menyia-nyiakan amanah dan yang memutuskan silaturahim. Siatu amanah, anan amanah. Amanah itu segala yang menjadi tanggung jawab awak. Istri itu amanah tidak bagi awak laki-laki? Ya. Kemudian ranggai itu amanah tidak untuk anak? Ya. Anak itu amanah tidak bagi orang tua? Ya. Amanah. Asyana menyia-nyiakan amanah. Siapa yang dianggap menyia-nyiakan amanah? Amanah yang paling kadang Allah amanahkan kepada manusia adalah amanah agama. Siapa hendak majan anak istrinya agama, inyo surang senyo. Nah, di situ kan nyelai taat. Anaknya tidak, istrinya tidak. Situ juga kan. Maka bawa caranya menjadi dalam ayat seperti surat Ar-Ra'd, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka masuk ke dalam surga Jannatul 'Adnin, mereka bersama istri-istri mereka, bersama bapak-bapak mereka, ju ayahnya, ju ibunya. Wa dzurriyyatihim, bersama anak-anaknya. Wa azwajihim, bersama istri mereka, wa dzurriyyatihim, bersama anak keturunannya. Kau target masuk surga jo orang gae, jo istri, jo anak cucu. Orang yang masuk surga surang senya akan dipereso sila. Aku yang kau mengai-ngai nanti. Ternyata dia menyia-nyiakan amanah. Hanya nang kalamak dinya surang senya. Dan anaknya tidak dipikirnya, agamu dirinya, anaknya, keluarganya tidak dipikirnya. Amanah. Kalau nyak jorong bah, berarti nyak jorong penanggung jawab amanah. Jadi takutlah jadi nyak jorong sudah kau. Siapa hendak sembahyang di kampung tu, kau amanah agamu bah? Ada nyak jorong. Ada tak? Jadinya jorong. Amanah pertama tanya agama. Ketika si fulan tak ke masjid, awak jadinya jorong. Awak amanah mah untuk orang kampung. Oh nyak wali, ya hebat nyak wali. Tapi bare wali apa? Nagari Pasia. Nagari Pasia aku tadi tanggung awak kamu urus. Kau mana? Makin tinggi bupati, gubernur, menteri, presiden aku balik. Maka pemimpin itu harus yang kuat. Karena yang menanggung dunia aja akhirat. Tapi kalau pemimpinku amanahnya adil, makanya yang pertama dapat perlindungan di sisi Allah. Itu dia. Nyolo paling muka dapat perlindungan dari Allah. Asia yang menjadi amanah. Wak pengurus masjid berarti masjid ku amanah tu. Dalam rumah tangga suami, anak isteri ku amanah tu. Awak nenek mama kini kau anak cucu kemanakan tu amanah juga.
Ana nama agamanya perhatian dulu. Agamanya dulu. Kau amanah paling ada. Kau nak jangan terima amanah tu, kau nak talak dah. Tapi itu kewajiban yang harus dilakukan. Silaturahim bang, jaleh di mana namanya? Di Telaga ya. Ada yang kena usia siapa? Orang yang memutuskan silaturahim. Adi sirat ko siapa? Silaturahim, hubungan muasyarah. Ba'anyo batetangga. Ba'a badun sana. Ba'a baktinyo kaurangai. Barek. Orang lain elok tapi bertetangga tidak bakal tahuan. Sakit tetangganya tidak tahu. Bahkan Nabi SAW bersabda, tidak beriman di antara kalian, tidak beriman di antara kalian, tidak beriman di antara kalian yang mana saudaranya tidur dalam perut lapar, tetangganya, dan dia tidur dalam perut kenyang. Awak kenyang lalu malam nan di sebelah orang litak ndak beriman. Aku nangkar di riangan dalam sirat diseleksi je pada. Maka perlu Nabi pun sangat memperhatikan atau bawa bertetangga. Bahkan Nabi, kalau kalian mau baik rumah, jangan sampai kata Nabi meninggikan temboknya. Kalau itu akan takalam rumah tetangga. Tak ada percayanya lain di rumah tinggi. Jangan. Aku nama gini. Awak kan tak mau tahu. Rumah sebelah rumah gubuk. Awak babi hati lo membek sekian M. Berarti tak ada rasa orang kan. Batetangga, bakampuang. Kadangnya elok pi bakampuang nak naik. Aku kan naik di silaturahim. Hanya kau orang tak tanggung elok nak. Kan nak bini nak tanggung cekinya. Aku kan naik je kau. Tu dah tersirat kan itu. Kan seleksi nanti. Tu nak kena kait nanti. Aku perlu istilah orang pandai wak bermasyarakat. Ada orang kematian wak datang. Ada orang berelek wak diundang wak tiba. Kalau sakitnya dijalia. Ada orang miskin tak mampu dibantu. Tu. Jadi anggap sepele tu, di atas sirat tu kena seleksi. Oleh amalnya bagus, imannya bagus, amanahnya semua silaturahimnya bah. Liran sada. Tapi wak lah elok, orang sakit je hatinya dek wak elok. Atau nak dapat dah wak dah. Tapi sampai orang ngecek, ustaz sana lalu nak kok lalu wasobok nak dogai menyapu. Tak pandai menyapu ke nak pas lalu. Tekan aja tu. Salah wak kok nak nyapu. Assalamualaikum Pak. Senyumlah saya kata. Senyummu pada saudaramu sedekah. Walaupun lompong gigi kita senyum saja. Kan sedekah. Orang-orang nan benar-benar menjaga amanahnya ketika di dunia dan benar-benar menjaga silaturahimnya di dunia, itulah yang kelewat. Sedangkan yang lain bang, ada yang jatuh. Maka benar-benar memohon wak ke Allah. Ibana diselamatkan di situ. Tak ada wak dapat jamin, tak tahu wak kini. Yang pernah orang wak sakit, kan tak tahu. Kadang orang tuan yang saja. Orang yang pernah wak zalim, memang tak tahu. Maka benar-benar jagalah amanah tadi. Makanya Allah yang paling kadang
paling agung. Allah sebutkan akan arasnya Allah. Aras itu paling agung, paling adang, paling agung. Arasnya Allah. Makhluk yang paling besar, paling agung, aras. Tapi bisa baguncang di aras dah. Aduh, ketika istri minta cerai, para kadang dusunya dah. Aduh, dek minta cerai itu akan putus silaturahim situ. Putus hubungan suami jo istri, akan putus hubungan ayah jo anak beku sudah banyak nu putus. Baguncang aras di nyumbara kan. Dosa lain tak ada nama guncang dah. Dosa lain tak ada baguncang aras. Pasti bo istri minta cerai ke suaminya, tak tolak dia dan lain dah. Cara hantar salah dan pulang lain. Baguncang aras. Itu tak ada dosa datang tu kadang minta cerai. Bahaya Pak. Kenapa ada putus itu silaturahim? Silaturahim kan datang sirat nanti. Kau suami yang menyanyiakan istrinya. Karena kini itulah kajian dulu Pak Ibu. Semoga Allah selamatkan kita di atas sirat. Tunggu dulu Pak Ji, kita tutup dulu. Kemudian selanjutnya untuk Senin depan, setelah sirat kau kemau lah Pak, lewat sebelah misalnya kemau lah. Capek nak surga lalu nih. Kalau di surga kau sirat, lah lewat waktu kau sebelah langsung surga. Bahasa balahan surga neraka jadinya. Ada cik lain namanya sirat penghubung. Dari neraka kau dulu jembatan cik lain ke surga. Tapi di situ tidak ada jatuh-jatuh. Orang berjalan elok sesitunya. Hanya saja nanti ada yang tidak bisa dibukaan pintu surga kayaknya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya Rabbi syukran hadaita qalbi syukran.